Shalom, Shalom. Halo, puji Tuhan pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kembali lagi bersama kami di channel The Safe Ministry di mana kami kaum para awam yang senang berdiskusi Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Dan pada minggu ini pelajaran Sekolah Sabat kita mengenai Ruth dan Esther. Tetapi sebelum itu, sebelum kita mulai ke perbincangan lebih detail lagi, mari kita buka diskusi kita dengan doa. Saya akan pimpin dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang pengasih, Bapa yang penyayang, terima kasih Bapa atas satu pelajaran yang akan kami pelajari bersama-sama. Bantu kami untuk dapat mengerti lebih jelas lagi akan pelajaran ini, sehingga ini menjadi suatu pedoman, suatu manfaat dan sukacita yang baik dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Baik, kita akan mendengarkan pengantar pelajaran minggu ini oleh Pak Tobing. baik. Pemirsa The Safe Ministry, kita akan mempelajari dua sosok wanita yang sangat familiar kisahnya kita sudah biasa pelajari. Namun tentu dalam konteks hubungannya dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman sesuai dengan tema pelajaran kita dalam satu triwulan ini, yaitu mengenai Ruth dan Esther. Kita coba lihat terlebih dahulu di ayat hafalan Esther 5 ayat 2. Ketika raja melihat Esther, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya. Sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Ya, jadi saya pikir kita sudah sangat biasa ya dengan kisah bagaimana Esther menjadi ratu di negeri pengasingan ya. Lalu satu lagi yaitu Ruth ya. Ruth seorang janda yang mungkin sempat kehilangan harapan tapi akhirnya menemukan harapan kembali setelah bertemu dengan Boas yang baik hati, di mana Boas adalah sebagai apa? Sebagai pihak yang berhak menebus dia. Lalu satu lagi yaitu gadis muda tadi Esther, gadis muda tinggal di negeri asing ya, tapi apa? Luar biasanya Tuhan gunakan menjadi apa? Menjadi tokoh atau pemain utama yang Tuhan gunakan untuk apa? Untuk melepaskan bangsanya. Nah, dalam konteks nubuatan ya, dalam konteks nubuatan, wanita itu sering disimbolkan dengan apa? Disimbolkan dengan atau dilambangkan dengan gereja Tuhan ya. Nanti kita lihat seperti apa kisah dua wanita ini dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman yang berhubungan dengan peran gereja Tuhan yang dilambangkan oleh dua wanita. Demikian, Saudari Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry sebagai topik pertama kita akan mempelajari dari kisah Ruth, yaitu mengenai kelaparan di rumah roti. Apa yang terjadi dalam peristiwa ini, Pak Tobing? Baik, kita sering mendapati ya kritikan-kritikan ya, baik pengkritik iman Kristen ya, bahkan yang memang pihak yang sama sekali tidak mempercayai adanya apa? Adanya Allah. Kalau merujuk kepada kondisi yang tidak mengenakan di dunia ini, bagaimana kejahatan, kelaparan, ya perang, lalu macam-macam ya penyakit ya. Lalu ada berbagai kritik ya mengatakan dengan melihat kenyataan seperti ini, mana mungkin Tuhan itu ada. Itu ya, itu satu. Ini pihak yang tidak percaya ya adanya Tuhan. Lalu dikatakan lagi, kalau memang benar Tuhan itu ada, mana buktinya? Buktinya dia nggak mampu itu mengintervensi kalau ada hal-hal buruk terjadi. Bahkan ketika orang-orang yang mengaku, misalnya mengaku pengikut Tuhan pun, buktinya kena timpa bencana juga. Kelaparan juga, miskin juga, ya, kena perang juga. Lalu
Kalian bilang kalian punya Allah yang apa? Yang perhatian kepada umatnya, mana ada pedulinya? Ya, ketika umat-umatnya, ketika manusia ini dalam keadaan terluka baik fisik maupun batin. Inilah kritikan-kritikan yang disampaikan oleh para pengkritik Kristen terhadap apa? Terhadap ajaran Alkitab. Tapi kalau kita perhatikan di dalam banyak cerita di Alkitab tertulis banyak sekali bukti-bukti yang mengatakan apa? Apa yang mereka bilang salah semua itu, ya. Ya memang ada kenyataannya Tuhan mengizinkan bahwa apa? Konsekuensi dari dosa itu ya kita harus tanggung, ya. Contoh katakanlah misalnya saya bertobat, tapi dulu-dulu saya misalnya anggaplah saya tidak peduli dengan kesehatan tubuh saya misalnya. Apa saja ya saya makan dengan cara yang gelojo dan tidak baik. Lalu ketika saya bertobat, apakah lalu Tuhan akhirnya melarang resiko dari tindakan kita yang dulu itu terjadi di dalam tubuh saya? Oh, saya nggak berpenyakit lagi sama sekali dan segala macam. Tentu tidak. Itu konsekuensi dari pemberontakan kita. Dan bahkan apa? Tuhan kasih kesempatan untuk memilih, ya, untuk memilih menjalankan kehendak kita, dan akhirnya apa? Kalau kita memilih pilihan yang salah, ya tentu kita akan apa? Akan menuai akibatnya. Nah, yang menarik adalah dari judul ini dengan kejadian di masa yang akan datang maupun di masa yang sebelumnya bahkan, ya. Ini judulnya kelaparan di rumah roti. Apa sih yang terjadi pada saat Ruth, di kisah Ruth itu terjadi kelaparan? Ya, kelaparan di mana? Bethlehem. Sementara kata Bethlehem itu sendiri punya arti rumah roti. Bagaimana ceritanya? Kelaparan di pabrik roti istilahnya, ya. Bagaimana ceritanya misalnya saudara Fajar kerja di bakery, di tukang roti, tapi kelaparan nggak pernah makan roti. Bagaimana ceritanya misalnya kita berada di satu apa katanya kita kehausan misalnya di tempatnya sumber air. Nah, ini. Nah, jadi ini persis seperti kita diingatkan kepada bagaimana dulu nenek moyang kita di apa? Di Taman Eden. Ya, Allah memulai semua ini dengan apa? Dengan segala kelimpahan, ya, dengan segala kelimpahan. Tapi apa yang membuat, ya, apa yang membuat akhirnya mereka kehilangan yang tadinya Allah bilang semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas semua, banyak sekali. Tapi tiba-tiba akhirnya apa? Akhirnya Allah kasih kasih kutukan dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Luar biasa. Ya, di tengah-tengah Taman Eden mereka mendapat kutukan itu dan akhirnya harus diusir mereka. Ya, akhirnya diusir. Nah, persis seperti Naomi, kita juga apa? Ya, oleh karena akibat dosa itu ya kita juga warisan kita yang awalnya diberikan Tuhan dengan konsep yang berkelimpahan, akhirnya apa? Dirampas oleh dosa. Hidup akhirnya jadi sulit, ya. Padahal dulu begitu indahnya Taman Eden diberikan, dihadiahkan kepada manusia, ya. Tapi oleh karena mereka memilih pilihan memberontak, ya, dan mereka harus bertanggung jawab lah terhadap keputusan mereka, dan akhirnya itulah sampai sekarang, ya, bagi eh, kita kita tanggung akibatnya. Ya, padahal awal mula rencananya mereka mau menaklukkan dunia ini, yang ada apa? Ya, yang ada kita harus harus menaklukkan apa? Menaklukkan dunia yang sudah jatuh, ya. Jadi akhirnya karena sumber daya yang semakin langka, akhirnya kita saling bersaing lah, ya, saling bersaing oleh karena apa? Oleh karena keegoisan kita. Demikian apa akibat dari apa itu? Akibat dari pilihan yang salah. Jadi bagaimana kisah Ruth ini juga menggambarkan dia pun harus merasakan
kelaparan. Padahal mereka apa? Mereka tinggal di Bethlehem. Ini juga jadi satu apa? Jadi satu pemikiran bagi kita. Ini karena keserakahan kita, ya, rusak akibat dosa. Akhirnya apa? Kita ini harus harus bersaing satu sama lain, harus kalahkan sana, kalahkan sini, ya, untuk apa? Untuk mendapatkan apa yang kita perlukan. Tapi nanti di satu hari ini semua harus berakhir. Ketika nanti kita berada di sorga, tidak ada lagi perlu persaingan. Ya, kita kembali ke konsep Taman Eden. Kita mulai dengan kelimpahan dan nanti akan berakhir dengan apa? Kelimpahan yang selama-lamanya. Demikian pemirsa di Save Ministry dan Saudari Beatrice. Baik, Pak Tobing. Melanjutkan dari pelajaran sebelumnya, kita juga akan mempelajari mengenai Ruth dan Boas. Apa peran Boas dalam kehidupan Ruth? Silakan Pak Fajar. Ya, Beatrice dan pemirsa di Safe Ministry ya. Kita kembali untuk membahas mengenai Ruth dan Boas itu sendiri. Dan kisah ini sangat berkaitan sekali dengan Naomi ya. Bahkan setelah Naomi kehilangan suaminya, dia kehilangan juga dua anaknya. Akhirnya Naomi ini dia kembali ke Israel ya. Bahkan dia meminta namanya itu diganti menjadi Mara. Yang artinya bahwa ada kepahitan yang telah menimpa hidupnya. Nah, hubungan kita dengan pencipta kita itu manusia itu sebetulnya sudah dirusak ya secara permanen oleh dosa ya. Yang sebelumnya manusia itu memiliki satu hubungan yang baik dengan penciptanya, bisa berkomunikasi langsung. Tapi dengan akibat dosa yang terjadi, akhirnya manusia itu jatuh dan merosot ya, merosot dan jauh daripada Tuhan. Nah, prospek manusia itu semakin redup, kemudian dicontohkan juga Ruth dan Naomi ini dia mesti harus ya hidupnya sangat begitu susah ya, susah untuk tetap tetap bisa menikmati hidup di rumah atau tempat tinggal dari Naomi ini. Dia mesti harus memungut jelai-jelai gandum di pinggir ladang, kemudian ya mereka hanya menikmati dari sisa-sisa. Dan itu merupakan salah satu kegembiraan yang sementara ya. Mari kita coba akan baca kisahnya kalau pemirsa The Safe Ministry bisa membaca Rut pasal 2 ayat yang kelima sampai 20. Ini kisah yang sangat begitu menarik. Tapi ada sesuatu yang bisa kita ambil dari pelajaran dari Rut dan Naomi serta Boas ini ya. Nah, Naomi itu sebetulnya sudah kehilangan segalanya ya. Dia kehilangan hartanya, kemudian dia kehilangan warisannya, dan begitu banyak dia harus membayar hutang-hutang ya, hutang kewajibannya dia. Nah, sementara di sisi lain itu ini ada Boas itu adalah seorang petani, petani yang sangat baik hati, kemudian masih masih ada kaitannya kerabat dengan Naomi itu sendiri ya. Nah, Boas sebetulnya patut untuk menolong Naomi karena dia adalah kaum yang terdekat dengan Naomi itu sendiri. Artinya bahwa dia adalah saudara kerabat yang bisa menebus ya, menebus hutang-hutang yang dimiliki oleh Naomi. Nah, oleh karena itu, Boas ini adalah kerabat yang sangat begitu dekat. Dan apa yang dilakukan oleh Naomi adalah dia meminta untuk Ruth ini mengambil jelai-jelai, kemudian meminta untuk Ruth itu lebih lebih intens ya dekat dengan Boas. Dan pada akhirnya Boas tahu ya, tapi dia sendiri juga memahami ada saudara yang lain yang lebih dekat. Dan pada akhirnya dia meminta meminta kepada orang-orang menjadi saksi siapa yang akan menebus akan hutang-hutang yang dimiliki oleh Naomi itu sendiri. Dan pada akhirnya saudara yang dimaksud ini dia tidak mau karena dia mesti harus mengambil Ruth itu sendiri. Tetapi yang dilakukan oleh Boas adalah setelah dia mengetahui bahwa saudaranya yang satu, yang kerabat yang satu itu tidak mampu untuk menebus kewajiban atau hutang-hutang dari Naomi, akhirnya itu diserahkan kepada Boas. Dan pada akhirnya Boas lah yang menebus, kemudian dia mengambil Ruth menjadi istrinya. Nah, kalau kita lihat pelajaran yang bisa kita ambil ini adalah Boas itu seakan-akan seperti halnya dengan
Kristus ya. Dan Naomi itu adalah mewakili manusia-manusia yang sudah berdosa. Oleh karena manusia itu mengalami dosa dan jatuh dalam dosa, dan satu-satunya yang bisa menebus itu adalah Kristus, atau Boas ini yang digambarkan dengan Boas. Pada akhirnya Kristus itu sendiri ya yang bisa menebus manusia dari dosa. Sehingga tidak heran Kristus ini disebut sebagai anak manusia yang mewakili, yang kerabat dekat daripada umat manusia itu sendiri. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil ini apa? Kalau kita mengetahui bahwa hanya satu-satunya jalan keselamatan hanya pada Kristus itu sendiri, ya kita harus betul-betul berserah sepenuhnya kepada Dia, karena Dia sendirilah saudara yang paling terdekat untuk menebus manusia dari dosa, yaitu Kristus, yaitu Kristus. Oleh karena itu, kita tetap beriman kepada Dia, kita tetap dekat dengan Tuhan, seperti halnya yang dilakukan oleh Ruth, yang selalu dekat dengan Boas, dan pada akhirnya Ruth ini menjadi mempelai daripada Boas. Nah, seperti halnya juga dengan umat manusia yang menjadi mempelai perempuan ya, dan Kristus adalah mempelai laki-laki. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Kita sudah mendengar mengenai Boas dan kita juga akan melanjutkan lagi mengenai Boas sebagai penebus. Apa yang Boas telah lakukan untuk menebus pengantinnya? Dan kita akan dengarkan uraiannya dari Pak Tobing. Baik, pemirsa The Same Ministry melanjutkan yang sudah dijelaskan oleh panelis Saudara Fajar tadi. Ya, memang Boas itu menghadapi satu kendala yang signifikan, ya, ada penghalang yang cukup berarti karena masih ada kerabat lain yang lebih dekat yang bisa mengklaim untuk apa? Untuk menebus si wanita tersebut, yaitu Ruth, dan bahkan tanahnya. Nah, hanya saja Boas sudah apa? Sudah sangat jatuh cinta, ya, sudah sangat jatuh cinta. Nah, pendek cerita kita tahu, ya, Boas memang adalah laki-laki yang tulus, ya, laki-laki yang tulus. Cintanya dia memang didasari oleh ketulusan, ya, dan akhirnya memang Boas memperistri Ruth. Dalam konteks ini, kalau kita anggaplah Boas itu tadi sudah disampaikan bahwa dilambangkan oleh Kristus, ya. Jadi maka Kristus mengasihi kita, tapi selalu ada kerabat yang lebih dekat yang suka mengklaim, yaitu iblis. Kenapa dibilang iblis kerabat lebih dekat? Secara sifat, kita memang lebih dekat kepada iblis karena apa? Karena kita sudah jatuh ke dalam dosa. Ya, artinya kalau dalam konteks keberdosaan, kita ini seolah-olah sedang dalam cengkeraman, ya, cengkeraman dari si iblis. Nah, jadi mirip-mirip dengan yang dialami Boas, ya, bagaimana dia menebus itu tapi dia terhalang oleh apa? Oleh ada pihak yang mengklaim. Nah, demikian juga Kristus sang penebus kita sama seperti Boas. Dia dia dicoba dihalang-halangin, bahkan di dalam beberapa catatan di Alkitab, iblis sering terang-terangan mengklaim, ya, seolah-olah dunia ini, ya, dan juga manusia itu miliknya dia. Kita mungkin ingat kisah bagaimana pada waktu Allah bercakap-cakap, ya, dengan iblis. Ya, di kisah Ayub, dari mana kamu iblis? Kata Allah kan. Oh, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi, ya kan. Lalu Tuhan Tuhan tanya, ya kan, kau perhatikan ke hambaku Ayub itu? Nah, iblis bilang, ya, iblis klaim bahwa itu kan Ayub itu dia kan ikut sama engkau karena kau kasih semuanya apa yang dia mau, bahkan lebih, gitu ya. Coba nih apa? Coba diambil semua. Dia nggak bakal setia. Dia klaim itu seolah-olah, ya, bahwa kesetiaan Ayub itu karena Tuhan berikan semuanya. Lalu apa?
Akhirnya pendek cerita, Allah mengizinkan setan atau iblis mengambil semua kecuali apa? Kecuali nyawanya. Bahkan juga di Judas ya, di Judas itu kita tahu bahwa Musa mati ya, Tuhan yang menguburkan, tapi apa? Dia langsung bangkit. Lalu di kitab Judas iblis memperdebatkan ya, iblis memperdebatkan. Ini menarik ini ya, kalau kita perhatikan Judas 1 ayat 9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam satu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Ini kalau seolah-olah kayak kalah ini si Mikael ini ya sama sama iblis waktu mereka memperdebatkan tubuh Musa ini sebenarnya di mana, benar nggak sih bangkit, benar nggak sih dulu mati Allah yang menguburkan gitu ya. Jadi sebenarnya bisa saja Mikael itu katakanlah marah kepada dia, tapi nggak berani, artinya masih ada ada hitung-hitung juga, bukan karena mengakui kekuasaan bahwa itu miliknya iblis sepenuhnya, tapi memang ya inilah klaim-klaim yang sering dibuat oleh iblis karena dunia ini berdosa, lalu seolah-olah karena keberdosaan ini dunia ini semua milik dia, karena apa yang ada di dunia ini mirip-mirip sama kelakuan dia. Kira-kira begitu ya. Nah, kalau kita perhatikan juga ya bagaimana kisah di Rut 4 itu, bagaimana juga Boas ya dia pergi ke pintu gerbang Bethlehem ya. Ya. Nah, ini juga melambangkan bagaimana kisah kisah penghakiman ya. Karena kalau dikatakan ke pintu gerbang Bethlehem itu menggambarkan bagaimana ada tua-tua berkumpul di situ ya, lalu diputuskan oleh para tua-tua di situ apa yang menjadi keputusan, apakah memang ini boleh ditebus atau tidak oleh Boas gitu ya. Nah, akhirnya diizinkan. Nah, pemirsa The Safe Ministry, ini beberapa kisah yang mirip ya, melambangkan atau yang temanya sama dengan apa yang digambarkan mengenai adegan-adegan penghakiman kalau kita baca nanti di Daniel 7 ya. Di Daniel 7 bahwa apa? Bahwa penghakiman itu adalah sebenarnya apa? Menguntungkan orang-orang yang kudus ya. Tapi ya, tapi oleh karena kita sudah jatuh ke dalam dosa, oleh karena kita sudah diklaim miliknya iblis, ya, sudah diklaim miliknya iblis, konsekuensi dari dosa itu sendiri, ya, maka kita harus dikuasai oleh iblis. Maka Yesus harus bayar itu, harus tebus itu, persis seperti yang Boas lakukan kepada siapa? Kepada Rut. Ya, jadi demikian di kisah Rut kalau disebut Boas sebagai penebus itu menggambarkan bagaimana Yesus sebagai penebus. Kenapa dia harus menebus itu? Karena ada iblis yang mengklaim bahwa kita ini, bahkan dunia yang sudah berdosa ini adalah milik dia. Demikian pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Tobing. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai Haman dan iblis dan apa yang Haman ingin lakukan terhadap juga Mordekai dan bangsanya. Silakan Pak Fajar. Ya, Beatrice dan pemirsa The Sip Ministry ya. Kita belajar tentang Ruth dan Esther, dan sekarang kita masuk ke kisah daripada Esther. Dan di situ ada seseorang yang antagonis ya, yaitu adalah Haman. Haman ini diibaratkan sebagai seorang iblis atau Lucifer. Dan memang kalau dari konteks cerita ini kemudian dihubungkan dengan nubuatan, ada satu kemiripan ya. Kalau kita baca dalam Esther 3 ya, dalam Esther 3 pasal yang satu itu, sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikarunialah kebesaran oleh Raja Ahasveros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda.
Dan ini hampir sama juga dengan posisi daripada Lucifer. Lucifer itu adalah ruh yang berjaga dan dia memang sosok yang diangkat ya, diangkat oleh Tuhan di tempat yang lebih dekat ya, dekat kerup yang berjaga. Artinya dia memiliki satu posisi yang sangat sentral dan sangat strategis ya. Dan ini mirip sekali Haman dengan Lucifer. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Haman itu adalah dia ya gila jabatan ya, gila jabatan, kemudian gila hormat dan lain sebagainya, dan dia meminta setiap orang atau setiap rakyat yang melihat dia ketika Haman ini dia berjalan, seluruh rakyat itu dia harus menundukkan badannya, harus menyembah kepada dia. Dan ini mirip sekali dengan Lucifer ya. Dia ingin menyamai yang maha tinggi, ingin disembah dan lain sebagainya. Nah, Haman ini dia melihat bahwa ada salah satu seorang yang namanya Mordekai, itu yang Ester 3 ayat yang kelima. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Maka sangatlah panas hati Haman. Jadi Haman ini merasa tersinggung bahwa Mordekai ini tidak mau menghormati dia, ya, tidak mau menghormati dia, tidak mau menyembah dia, sehingga ada satu ikhtiar bagi dia ingin menyelamatkan Haman dan bangsa daripada Haman ini. Jadi dia membuat satu cerita kepada Raja Asveros bahwa ada satu bangsa yang tercerai berai, kemudian bangsa ini ya tidak patutlah, mesti harus dimusnahkan, dibinasakan. Dan singkat cerita, Raja Ahasveros itu dia mau mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Haman, dan kemudian dia berikan cincinnya dan ditetapkannya lah bahwa bangsa daripada Mordekai ini mesti harus dimusnahkan. Nah, kalau kita lihat tidak ada tidak ada bedanya ya. Haman ini seperti halnya dengan sepak terjang daripada Lucifer. Lucifer ingin menyamai yang maha tinggi, kemudian dia ingin dihormati, kemudian dia ingin disembah ya, disembah dan lain sebagainya ya. Nah, inilah yang dilakukan oleh Haman terhadap Mordekai dan bangsanya. Dan kemudian ada satu cerita yang sangat menarik di sini, dikatakan bahwa ketika Haman itu sangat murka ya terhadap Mordekai, dan dia memiliki tekad untuk melenyapkan semua kaum Mordekai, artinya bahwa Mordekai dengan bangsa yaitu Yahudi itu akan dilenyapkan oleh Haman. Tetapi kalau kita lihat masih ada beberapa orang-orang yang setia mentaati perintah-perintahnya, mengakui supremasi hukum Allah. Dia tidak mau menyembah daripada Haman. Begitu juga dengan umat-umat sisa. Pada akhir zaman nanti, umat-umat Tuhan tidak mau menyembah binatang itu, tidak mau menyembah Lucifer, tidak mau menyembah setan. Dia tetap memegang, mentaati perintah-perintah daripada Tuhan. Nah, salah satunya adalah yaitu tentang hari Sabat. Hari Sabat ini akan menjadi satu titik khusus pertentangan di seluruh kekristenan saat ini ya. Penolakan terus daripada minoritas pada tuntutan yang sangat populer agar memelihara hari yang lain itu mengakibatkan penderitaan, penganiayaan yang luar biasa. Jadi pada akhirnya nanti adalah binatang ini atau Lucifer ini akan melancarkan semua usahanya untuk melenyapkan umat-umat sisa. Umat sisa yang mana? Umat sisa yang tetap memelihara dengan tekun akan memelihara hari Sabat, yaitu hari yang ditetapkan oleh Tuhan yang menjadi hari yang diberkati. Oleh karena itu, kalau kita melihat bahwa sepak terjang iblis ini untuk melenyapkan umat-umat Tuhan pada akhir zaman ini, penderitaan itu tidak akan berhenti ya, namun akan tetap selalu dikumandangkan dan penganiayaan itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Pemirsa The Safe Ministry, kita juga mempelajari mengenai untuk saat seperti ini. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Esther saat kita mengalami masa-masa sulit? Silakan Pak Fajar. Iya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Untuk saat seperti ini itu adalah pada zaman ini ya. Pada zaman ini apakah ya penderitaan, kemudian penganiayaan itu akan berhenti dengan begitu saja? Jangan salah ya. Masa sulit akan nubuatan itu akan tetap berlangsung sampai
sampai sampai dengan saat ini. Bahkan bukan saat ini ya. Pada masa yang akan datang itu penderitaan, ancaman bagi umat-umat Tuhan itu masih tetap akan melekat. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah dengan nubuatan yang kita pelajari, eh, mungkin barangkali sebagai umat manusia wajar ya akan merasa menimbulkan satu rasa takut ya, menimbulkan satu rasa takut. Dan umat Allah itu kalau melihat kesulitan-kesulitan yang akan terjadi di masa saat ini maupun masa yang akan datang, itu tentunya akan melemahkan iman dia, akan melemahkan iman dia. Tetapi kita juga perlu tahu bahwa ada satu janji pengharapannya. Ada satu janji pengharapan bahwa Tuhan tidak akan, ya, meskipun Tuhan tidak akan menutup segala sesuatu yang akan terjadi ya pada masa mendatang, tapi Dia akan memberikan satu jaminan harapan bagi umat-umat Tuhan yang betul-betul setia ya, tetap betul-betul setia memegang akan perintah-perintah Tuhan sampai pertentangan besar itu akan berakhir. Jadi Petrus ada satu jaminan yang diberikan oleh Tuhan kepada umat manusia yang setia, yang memelihara hukum-hukumnya. Kemudian dia tetap berdiri ya, tetap berdiri, tetap fokus meskipun dia harus mengalami banyak sekali penderitaan. Tetapi ada satu janji keselamatan, janji pengharapan bahwa Tuhan akan masih tetap memelihara dan memberikan pendampingan sampai pertentangan besar itu akan berakhir. Kekacauan itu bisa juga ya disebabkan oleh kita sebagai umat manusia, oleh karena dosa ya yang sudah berakar, tetapi janji kebebasan akan datangnya daripada Tuhan melepaskan semua itu masih tetap nyaring yang perlu dikumandangkan bagi kita. Nah, iblis ini memang digambarkan mengejar mempelai Kristus ya, dan dia berusaha untuk membinasakan mempelai daripada Kristus. Nah, kita kembali kepada kisah Esther. Nah, kisah Esther ini dia adalah seorang ratu cantik yang betul-betul dia memerankan peran sentral dalam drama ini. Dan Tuhan menggunakan dengan penuh kuasa untuk menyelamatkan umat manusia melalui dia ya. Jadi kalau kita lihat bahwa umat-umat Tuhan itu diberikan satu pengharapan, mereka masih tetap memegang akan janji Tuhan, harapan Tuhan, maka tentunya kita akan selamat. Kalau kita tahu berapa lama sih penderitaan yang harus dialami ya pada masa-masa lalu. Ada satu nubuatan 1260 hari atau 1260 tahun ya, itu masa kegelapan. Di mana ya penderitaan, kemudian umat manusia, kaum-kaum Waldensia yang betul-betul mereka memelihara hari Sabat, memelihara hukum-hukum Tuhan, harus mengalami penderitaan yang begitu besar. Dan nubuatan ini tentunya juga akan kita alami ya untuk saat ini sampai masa yang akan datang. Tetapi janji Tuhan masih tetap berlaku sampai saat ini. Jadi jangan putus asa, tetaplah berpegang kepada Tuhan, harapan yang satu-satunya penolong yang luar biasa. Dan tentunya pelajaran yang bisa kita ambil, tetaplah beriman kepada Tuhan, tetap memelihara hukum-hukum Dia, tetap mentaati, supaya kita akan boleh diselamatkan ya, diselamatkan. Sampai datang Yesus pada kali yang kedua nanti, kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan surga nanti. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Tidak terasa kita sudah sampai di ujung diskusi kita. Kita akan mendengarkan kesimpulan dari Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, sama seperti dengan tuduhan para pengkritik iman Kristen yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, tidak peduli, dan tidak punya daya untuk menghadapi kesulitan-kesulitan hidup atau kesusahan-kesusahan hidup. Itu adalah cara-cara setan untuk apa? Untuk menuduh, untuk membuat iman kita lemah. Namun dalam kenyataan mengapa Tuhan izinkan? Ya, mengapa Tuhan izinkan hal itu terjadi? Di balik konsekuensi dosa yang harus dihadapi oleh manusia, Tuhan tetap bekerja dengan caranya. Dalam kesulitan yang harus dihadapi oleh manusia sebagai konsekuensi dari dosanya, Tuhan menunjukkan kekuasaannya bagaimana Tuhan melepaskan umat manusia ya dari kesulitan hidup itu. Sama seperti yang dialami oleh Ruth dan Esther. Ya, semua ini melambangkan ya bagaimana
kondisi akhir zaman, bagaimana kasih Allah. Ya, semua pembelajaran ini menuju kepada kasih Allah yang dimanifestasikan melalui Yesus Kristus. Bagaimana Boas harus menebus Rut, itu juga adalah simbol yang paling dekat dengan makna bahwa Yesus menebus kita dari dosa. Oleh karena itu, pemirsa The Safe Ministry, ya, mari kita harus menyadari bahwa setan bekerja keras terus untuk membuat iman kita atau keyakinan kita itu mentah lagi. Ya, dia bahkan bahkan sampai nanti di akhir kisah dia ketika Allah membuat bumi yang baru dan langit yang baru pun, dia bahkan masih mengerahkan orang-orangnya, mengerahkan pasukannya, ya, baik pasukan dari sesama malaikat yang jatuh maupun orang-orang yang jahat untuk merebut kekayaan surgawi yang dinyatakan melalui umatnya yang turun datang dari surga untuk berkerajaan di bumi. Pemirsa The Safe Ministry, luar biasa, ya, luar biasa usaha setan untuk mengklaim bahwa kita milik dia. Tapi kabar baiknya, ya, berita baiknya, Injilnya adalah apa? Yesus yang menjadi korban, Yesus yang melakukan pengorbanan itu, dan kita sepenuhnya adalah, ya, milik Allah. Sama sekali kita tidak milik iblis, itu hanya klaim dia semata. Mari kita mengambil pilihan yang tepat agar kita benar-benar diubahkan, dibawa oleh Allah, dimeteraikan menjadi anak Allah yang sesungguhnya. Demikian pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih kepada para panelis dan terima kasih pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru atas kekuatan Tuhan dalam masa sulit kita. Kita akan tutup dalam doa yang akan dipimpin oleh Pak Fajar. Baik, kita satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih oleh karena besar kasih Tuhan kepada kami. Engkau menyediakan dirinya untuk menebus manusia dari dosa. Dan biarlah iman kami semakin diteguhkan dan selalu percaya kepada Engkau satu-satunya penolong dan juru selamat bagi umat manusia. Sehingga kami dapat boleh dibenarkan dan kami menjadi tangan kebanyakan Engkau untuk membantu menyelesaikan kerjaan Tuhan di atas dunia ini. Sehingga banyak umat-umat Tuhan yang percaya kepada Engkau dan kami dapat boleh diangkat dan diubahkan pada waktu Engkau datang menjemput kami pada kedatangan yang kedua kami. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kami semua kepada seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Sehingga iman kami semakin diteguhkan. Doa yang tidak ada yang sempurna ini kami serahkan semuanya dalam tangan Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Puji Tuhan akan satu pelajaran indah yang baru saja kita pelajari. Kami mengingatkan juga kepada pemirsa The Safe Ministry untuk tidak lupa suka dengan video kami, langganan di channel The Safe Ministry, dan juga bagikan video ini kepada orang-orang sekitar. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Halo, Tuhan Tuhan memberkati. memberkati.